Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Sofia Herman, NIM 0306193200. Saya dari PGMI 5 semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Usyono MA dengan judul materi Satuan Karya Pramuka. Karya Pramuka. A. Landasan dan manajemen kepramukaan. Falsafah Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai dasar spiritual keagamaan, kemanusiaan, dan kesatuan bangsa yang menjadi landasan dasar dalam pembangunan bangsa, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik. 1. Dasar hukum Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961 yang merupakan kesinambungan gerakan kepanduan nasional Indonesia yang bertujuan menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang dapat menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, bertanggung jawab serta mampu mengisi kemerdekaan Indonesia. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. Gerakan Pramuka adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda bersifat sukarela, non-politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, dan agama yang menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada satya dan dasar dharma pramuka. Adapun dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Panduan Panji Muda Karana. C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Pramuka. D. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Landasan hukum Gerakan Pramuka merupakan landasan gerakan setiap aktivitas dalam menjalankan tata laksana organisasi dan manajemen Gerakan Pramuka. 2. Gugus Depan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda memiliki potensi besar bagi pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini telah disadari bersama baik oleh masyarakat maupun pemerintah dengan dituangkannya Gerakan Pramuka di dalam GBHN. Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi dalam Gerakan Pramuka yaitu Kuartir, Gugus Depan, dan Satuan Karya. Secara prinsip, kuartir adalah tempat-tempat perencanaan dan pengambilan kebijaksanaan strategis, sedangkan pelaksanaannya adalah gugus depan merupakan ujung yang paling depan dan utama dalam pembinaan anggotanya. Gugus depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain. 1. Gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA. 2. Depan-depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu atau lingkungan masyarakat tertentu juga berpangkal di instansi-instansi. 3. Gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. 4. Gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan RI di negara tersebut. 5. Gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Selain jenis gugus depan ini yang mempunyai pola pengelolaan yang berbeda namun pada intinya sama yaitu pembinaan anggotanya. Gugus depan perguruan tinggi sebagai gugus depan yang berpangkalan di perguruan tinggi mempunyai spesifikasi yang disesuaikan dengan anggotanya.
Secara prinsip, gugus depan perguruan tinggi mempunyai tujuan dan arah pembinaan anggotanya dengan menitik beratkan pada 1. Perguruan tinggi sebagai tempat persemaian pembina yang berkualitas. 2. Perguruan tinggi sebagai tempat pemantapan kemampuan manajerial dan membaktikan ilmu yang telah diperoleh anggotanya guna mencapai salah satu satya, yaitu ikut serta membangun masyarakat. 3. Administrasi pramuka. Sebagai sebuah gerakan organisasi modern, gerakan pramuka harus meningkatkan kualitasnya termasuk ke dalamnya masalah administrasi. Di gugus depan, masalah administrasi ini banyak yang tidak terselenggarakan dengan baik. Adapun pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang menyangkut teknik kewirausahaan seperti surat menyurat, tulis menulis, pengetikan, pembukaan arsip-arsip dan sebagainya. Untuk administrasi pasukan penggalang dibutuhkan beberapa sarana pembantu seperti buku-buku administrasi pasukan penggalang, yaitu 1. Buku presentasi kehadiran. 2. Buku iuran. 3. Buku tabungan. 4. Buku acara. 5. Buku catatan rapat. 6. Buku inventaris. 7. Buku log. 8. Buku kas keuangan. 9. Buku catatan pribadi. 10. Buku upacara pelatihan. 11. Buku adat istiadat pasukan dan buku renung. 12. Buku tamu. 13. Buku ekspedisi. B. Organisasi Kepramukaan Indonesia. Untuk menjalankan misi Gerakan Pramuka Indonesia, maka disusun suatu struktur organisasi kepramukaan dari tingkat nasional sampai dengan gugus depan selama ujung tombak organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Secara umum, organisasi Gerakan Pramuka Indonesia terdiri atas 1. Majelis Pembimbing atau MABI. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada gudep, satuan, kuartir bersangkutan. Majelis Pembimbing bersidang sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan oleh Ketua Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing gugus depan dan satuan karya pramuka berasal dari unsur-unsur orang tua anggota muda dan anggota dewasa muda atau anggota saka yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Pembina gugus depan pamong saka dan ketua kuartir secara ex officio menjadi anggota majelis pembimbing bersangkutan. Majelis pembimbing terdiri atas 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang sekretaris, 4. Seorang ketua harian, dan beberapa orang anggota. Ketua majelis pembimbing gugus depan atau satuan karya pramuka yang ada untuk jajaran ranting, cabang, dan daerah. Ketua majelis pembimbing dijabat oleh kepala wilayah atau kepala daerah setempat, sedangkan untuk tingkat nasional, Ketua Majelis Pembimbing Nasional dijabat oleh Presiden Republik Nasional. 2. Badan kelengkapan Kuarcap dan Kuaran. Dalam melaksanakan tugas dan keinginan kuartir, maka perlu dibantu badan-badan yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir. Untuk di tingkat kuartir cabang, badan kelengkapan tersebut terdiri atas 1. Dewan Kehormatan Cabang, 2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, 3. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat cabang, 4. Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang, 5. Badan Usaha Kuartir Cabang. 6. Badan Usaha Kuartir Cabang. 7. Satuan Kegiatan. Di tingkat kuartir ranting, badan kelengkapan terdiri atas 1. Dewan Kehormatan Ranting, 2. Koordinator gugus depan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat ranting,
3. Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat ranting. 4. Badan Usaha Kuartir Ranting. 5. Satuan Kerja. Perbedaan badan kelengkapan yang dimiliki kuartir cabang dan kuartir ranting hanya pada keberadaan lembaga pendidikan kadar pramuka yang tidak dibentuk di tingkat kuartir ranting. Sedangkan koordinator gugus depan hanya ada di tingkat kuartir ranting disingkat Korgudep. 3. Andalan pramuka. Andalan berasal dari kata andal yang disebut dengan kata handal. Andalan memiliki arti yang dapat dipercaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu tugas sesuai yang diampunya. Setiap pengurus kuartir atau andalan memiliki urusan atau jabatan suatu bidang yang diampunya. Andalan bertanggung jawab kepada ketua kuartirnya atas jabatan yang dipegangnya sampai masa baktinya berakhir. 4. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka diatur sebagai berikut. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. 2. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. 3. Pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. 4. Pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. 5. Pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 26 tahun. 6. Pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar KMD dan membina anggota muda secara aktif. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pramuka. Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kuartir. Badan Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Gerakan Pramuka dan dilantik bersama-sama dengan pengurus kuartir. Kepengurusan Badan Pemeriksa Keuangan di tingkat cabang terdiri dari 1. Unsur Mabi, unsur andalan kuarcap. 2. Unsur kuartir ranting. 3. Seorang ahli keuangan. Sedangkan kepengurusan Badan Pemeriksaan Keuangan di tingkat ranting terdiri dari 1. Unsur Mabi dan unsur andalan kuaran. 2. Unsur gugus depan. 3. Seorang ahli keuangan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah memeriksa pengelolaan keuangan yang berfungsi 1. Memantau pengelolaan keuangan. 2. Pemeriksaan dan mengevaluasi keuangan. 3. Pembina pengelolaan keuangan dan badan usaha kuartir. Hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya disampaikan dalam acara musyawarah cabang atau ranting. 6. Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja Pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka. Dewan Kerja Pramuka merupakan bagian integral dari kuartir yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan membantu kuartir menyusun kebijakan dan pengelolaan pramuka penegak dan pramuka pendega. Dewan Kerja terdiri atas 1. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional. 2. Tingkat daerah disebut Dewan Kerja Daerah. 3. Tingkat cabang disebut Dewan Kerja Cabang. 4. Tingkat ranting disebut Dewan Kerja Ranting. Fungsi dan tata kerja Dewan Kerja diatur dalam surat keputusan tersendiri. 7. Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. Lembaga Pendidikan Pramuka sering kita sebut dengan Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka atau yang disingkat dengan Lemdika. Lemdika merupakan lembaga pendidikan bagian integral dari kuartir yang berfungsi sebagai 1. Penyelenggara dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota dewasa.
2. Pembinaan teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat SHB atau SHL. 3. Pembinaan perusahaan. Ketua Lemdika dipilih oleh para pelatih pembina pramuka melalui musyawarah pelatih yang diselenggarakan sebelum musyawarah. Pada hakikatnya, organisasi Lemdika bersifat organisasi kerangka, yaitu organisasi yang secara harian ditangani oleh personal terbatas. Seorang pelatih pembina pramuka harus memiliki SPL dan SHL. 1. Surat pengangkatan pelatih atau SPL. SPL merupakan surat keputusan kuartir cabang yang bersangkutan tentang pengangkatan pelatih, dan oleh karenanya yang bersangkutan diberi wewenang melakukan tugas sebagai pelatih di kuartir cabangnya. 2. Surat hak latih atau SHL. 1. SHL berbentuk kartu tanda pelatih yang dikeluarkan oleh kuartir cabang berdasarkan surat keputusan pengangkatannya sebagai pelatih. 2. Surat hak pilih sekaligus berfungsi sebagai tanda anggota korps pelatih. 3. Syarat untuk memperoleh SHL adalah pembina mahir yang telah lulus kursus pelatih dengan baik dan dinilai layak untuk menjadi pelatih oleh kuartir cabangnya. 8. Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kegiatan ini menghasilkan pengalaman, tambahan pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup anggota muda dan anggota dewasa muda. Anggota Satuan Karya Pramuka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri dari gugus depan di wilayah ranting yang bersangkutan tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya. Satuan Karya Pramuka dibina oleh kuartir ranting atau cabang anggota lain di gugus depannya sebagai instruktur muda. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan karya yang terpisah, masing-masing merupakan satuan karya yang berdiri sendiri. Sampai saat ini telah ada 8 satuan karya pramuka yang ada di Gerakan Pramuka seperti 1. Saka Bayangkara, 2. Saka Taruna Bumi, 3. Saka Dirgantara, 4. Saka Kencana, 5. Saka Bahari, 6. Saka Wana Bakti, 7. Saka Bakti Husada, 8. Saka Wirakartika. Pembinaan satuan karya yang disebut Pamong Saka. Setiap satuan karya mempunyai satuan yang lebih kecil yang disebut Krida. Yang menjadi Pamong Saka tidak harus anggota pramuka, tetapi setiap anggota masyarakat yang dianggap ahli dalam bidangnya. Yang demikian itu disebut sebagai instruktur Saka. C. Kepemimpinan dalam pramuka. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sehingga pada prinsipnya pemimpinlah yang mempunyai kesempatan paling besar untuk merubah jerami menjadi emas atau merubah tumpukan uang menjadi abu. 1. Teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan dengan menonjolkan dari latar belakang sejarah, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas seorang pemimpin, dan sebagainya. Kepemimpinan muncul bersama-sama dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang manusia berkumpul bersama dan terjadi kerjasama antar manusia. Pada saat itu akan muncullah seorang manusia yang paling tua, paling kuat, paling cerdas, paling bijaksana, atau paling berani yang menjadi pemimpin. Sebab-sebab muncullah seorang pemimpin. 1. Teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak buat, tetapi pemimpin itu timbul atau ada dengan sendirinya. 2. Teori sosial. Pemimpin itu harus dipersiapkan melalui pendidikan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapat pendidikan yang layak. 3. Teori ekologis. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. 2. Tipe-tipe gaya kepemimpinan. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, serta kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga berbeda dengan yang lainnya.
Ada beberapa tipe yang baik dan juga yang buruk, atau malah ada juga yang merupakan gabungan dari keduanya. Seperti satu, tipe deserter atau pembelot adalah tipe seorang pemimpin yang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas, dan tidak merasa terlibat. 2. Tipe birokrat adalah tipe seorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Ketiga, tipe misionaris adalah tipe seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hati. 4. Tipe developer adalah tipe seseorang pemimpin yang bersifat kreatif, dinamis, baik dalam pelimpahan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. 5. Tipe autokrat adalah tipe seorang pemimpin yang tegas tetapi cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, maupun mau menang sendiri, keras kepala, angkuh, dan bandal. 6. Tipe benevolent autokrat adalah tipe seorang pemimpin yang baik, lancar, dan tertib dalam melaksanakan peraturan, juga ahli dalam mengorganisir. 7. Tipe kompromiser adalah tipe seorang pemimpin yang sifatnya mudah berubah, pendirian, dan lemah dalam mengambil keputusan. 8. Tipe eksekutif adalah tipe seorang pemimpin yang dapat memberikan motivasi serta menjadi contoh, tekun, pandangan, serta wawasan cukup luas. 9. Tipe karismatik adalah tipe seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan daya tarik dan pembawaan tinggi. 10. Tipe paternalistik adalah yang mempunyai sifat kebapakan, suka melindungi tetapi jarang memberikan kesempatan, banyak mengambil keputusan sendiri, suka berinisiatif, banyak fantasi, dan tidak mudah percaya pada orang lain. 11. Tipe militeristik adalah tipe seorang pemimpin yang suka memerintah, menghendaki keputusan yang mutlak atau sepenuhnya dari para bawahan anggotanya, banyak unsur formalitas kerja serta disiplin yang kaku. 2. Tipe administrasi adalah tipe seorang pemimpin yang baik dalam penyelenggaraan administratif, seperti ketatausahaan yang rapi, berpikir efektif, dan efisien. 3. Syarat-syarat kepemimpinan. Hal yang dikaitkan dengan 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Kewibawaan, 3. Kemampuan. Selain itu harus diperhatikan penguasaan konsep-konsep, potensi yang dimiliki, serta motivasi yang dapat ditumbuhkan. Kepemimpinan harus mempunyai unsur-unsur kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 4. Teknik kepemimpinan. Dengan kemampuan dan keterampilan teknik secara sosial, seorang pemimpin dapat teori-teori kepemimpinan pada kegiatan sehari-hari. Beberapa teknik kepemimpinan meliputi beberapa kategori, yaitu 1. Etika profesi pemimpin, yaitu kewajiban yang dimiliki seorang pemimpin. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang pemimpin dalam pengembangan moralnya. 2. Dinamika kelompok, yaitu terjadinya interaksi antar setiap anggota kelompoknya. 3. Komunikasi, arus informasi dan emosi yang tepat, penyampaian perasaan, pikiran, dan kehendak kepada individu. 4. Pengambilan keputusan, suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin walau sebenarnya cukup sulit. 5. Keterampilan berdiskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yang artinya memecahkan dalam berbagai potongan. Artinya diskusi itu bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk mencari jalan keluarnya dengan mengambil kesimpulan. Pemimpin itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik, antara lain 1. Kuat mental dan fisiknya. 2. Bersemangat. 3. Ramah tamah dan kasih sayang. 4. Jujur. 5. Mempunyai kemampuan. 6. Tegas dan cepat dalam mengambil keputusan. 7. Cerdas dan bijaksana. 8. Berpengalaman. 9. Dapat dipercaya. 10. Dapat mengendalikan emosinya. 11. Bersifat objektif dan adil. 12. Bisa memberi perintah, celaan, pujian, dan koreksi. 13. Bisa menerima saran atau kritik. 14. Memperhatikan kelompoknya. 15. Menciptakan disiplin dengan memberi contoh. D. Macam-macam saka. Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Setiap saka memiliki beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada sub bidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus untuk memperoleh tanda kecakapan khusus. Kelompok kesatuan karyaan yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan krida tertentu di saka tersebut. Satuan karya pramuka memiliki kegiatan khusus yang disebut perkemahan bakti satuan karya pramuka yang disingkat pertisaka yang dilaksanakan oleh tiap-tiap saka. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu saka yang disebut perkemahan antar satuan karya pramuka yang disingkat peransaka. Kegiatan peransaka antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing satuan karya. 1. Pengorganisasian. Satu saka beranggotakan setidaknya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang yang terdiri dari setidaknya atas 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Anggota krida memilih pemimpin krida masing-masing dan pemimpin krida menunjuk seorang wakil pemimpin krida. Anggota saka membentuk dewan saka yang dipilih dari pemimpin krida, wakil pemimpin krida dan beberapa anggota. Saka membentuk Mabisaka yang anggotanya terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat setempat dan orang tua peserta didik. 2. Pembinaan. Saka dibina oleh seorang pamong saka. Pamong saka adalah pembina pramuka, terutama pembina pramuka penega atau pandega atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan saka sesuai dengan minat anggota saka yang bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab pamong saka adalah 1. Mengelola pembinaan dan pengembangan sakanya. 2. Menjadi pembina saka dan bekerja sama dengan majelis pembimbing sakanya. Ketiga, mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan sakanya. 4. Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan pimpinan saka, kuartir, majelis pembimbing saka, gugus depan dan saka lainnya. 5. Mengkoordinasikan instruktur dengan dewan kerja saka yang ada dalam sakanya. 6. Menjadi anggota Mabisaka. 7. Menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan serta sistem among dalam kegiatan pembinaan sakanya. 8. Melaporkan perkembangan sakanya kepada kuartir dan Mabisaka yang bersangkutan. Selain pamong saka, untuk melatih anggota saka di dalam bidangnya, maka setiap saka diadakan instruktur saka. Instruktur saka adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu pamong saka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggotanya. Tugas dan tanggung jawab instruktur saka adalah 1. Melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota saka. 2. Menjadi penguji SKK bagi anggota saka sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada pamong saka. Ketiga, menjadi penasihat bagi dewan saka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan saka. 4. Memberi motivasi kepada anggota saka untuk membina dan mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya. 5. Meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalamannya melalui berbagai pendidikan. 6. Mengikuti orientasi gerakan pramuka. 7. Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya. 3. Tujuan pembentukan saka ialah untuk memberikan wadah pendidikan bagi para pramuka penegak dan pandega serta penggalang untuk 1. Mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang kejuruan tertentu. 2. Meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. 3. Memberi bekal kehidupan dan penghidupannya. 4. Memberi bekal pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara guna menunjang pembangunan nasional. 5. Sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf kehidupan serta dinamika gerakan pramuka serta perannya dalam pembangunan nasional. 4. Sasaran pembentukan saka bagi pramuka penggalang dan pramuka penegak serta pramuka pandega adalah agar selama dan setelah mengalami pendidikan dalam saka, maka 1. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan,
dan kecakapan yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupannya atau pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Meningkatkan kemantapan mental dan fisiknya. 3. Memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. 5. Dapat menyelenggarakan kepemimpinan yang bertanggung jawab, berdaya guna, dan tepat guna. 6. Dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang positif, berdaya guna, dan tepat guna sesuai dengan minat dan bakatnya. 7. Menjalankan secara nyata Trisatya dan Dharma. 5. Sifat. 1. Saka bersifat terbuka bagi pemuda dan pramuka penggalang, penegak, dan pandega baik putra maupun putri. 2. Saka bersifat pendidikan luar sekolah sesuai dengan minat, kegemaran, dan bakat para pemuda, termasuk pramuka penggalang, terutama pramuka penegak dan pandega. 6. Fungsi. Saka berfungsi sebagai 1. Wadah pengenalan awal, pembinaan, dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang kejuruan tertentu. 2. Sarana untuk pelaksanaan nyata dan produktif serta bakti kepada masyarakat. 3. Perangkat pendidikan kepramukaan di gugus depan. 4. Alat untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. 7. Nama. Saka diberi nama pahlawan bangsa, tokoh wayang, atau nama lain yang dapat memberi motivasi kepada anggotanya sesuai dengan jenis saka yang bersangkutan. 2. Kerida sebagai bagian dari saka diberi nama menurut kegiatan anggota kerida tersebut. 3. Bila dalam satu saka terdapat beberapa kerida yang sama, maka nama kerida tersebut dapat diberi nomor urut. Macam-macam saka. A. Saka dirgantara. Saka dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Satuan sakarya ini membidangi bidang kedirgantaraan. Umumnya saka ini hanya berada di wilayah yang memiliki potensi kedirgantaraan, dengan kata lain memiliki landasan udara. 2. Saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebayangkaraan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Ketiga, Saka Bahari. Satuan Karya Bahari adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi ke baharian termasuk laut dan perairan dalam. D. Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Saka Bakti Husada bertujuan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Kegiatan kesakaan dilaksanakan di gugus depan dan satuan karya pramuka disesuaikan dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohani peserta didik. 5. Saka Keluarga Berencana. Saka Keluarga Berencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan praktis, dan bakti masyarakat dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. 6. Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi adalah wadah bagi pramuka untuk meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan nyata dan produktif serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian. G. Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti adalah wadah bagi pramuka penegak dan pramuka pandega untuk melaksanakan kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Saka Wirakartika. Saka Wirakartika baru berupa saka rintisan yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2007. Pembentukannya berdasarkan peraturan bersama Kepala Staf Angkatan Darat dengan Ketua Kawarnas Gerakan Pramuka. Saka Kalpataru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawarnas Gerakan Pramuka telah menginisiasi lahirnya Saka Lingkungan yang diberi nama Saka Kalpataru. Kerjasama ini bermula dari kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Saka Bina Sosial. Saka Bina Sosial adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Pandu Wisata. Saka Pandu Wisata adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Pekerjaan Umum. Saka Pekerjaan Umum adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pekerjaan umum guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Pustaka. Saka Pustaka adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepustakaan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Teknologi. Saka Teknologi adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang ilmu teknologi guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Telematika. Saka Telematika adalah satuan karya pramuka yang membidangi masalah teknologi dan informasi. Saka ini terbilang baru dan dirintis oleh Kuartir Daerah Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Telkom sejak Maret 2001 yang lalu. Demikianlah video ini saya buat. Apabila dalam penyampaian materi banyak pengucapan salah kata, saya mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.